Gimana sih? Oh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang kembali di channel ini. Channelnya ini. Iya, terima kasih. Annyeonghaseyo, 저는 한이에요. Namira sih namanya, tapi kalau nama-nama Korea pengennya namanya Hani. Ketahuan kan siapa yang expert sebenarnya ngomongin Korea. Sebenarnya enggak expert sih, tapi lebih ke kayak ketertarikannya sama Korea. Lebih ya. Iya. Agak berlebih ya. Itulah kenapa teman-teman semuanya hari ini saya kedatangan teman saya untuk bahas pastinya salah satu drama lagi, yaitu bukan drama kehidupannya Ami ya. Bukan, itu sudah terlalu banyak. Yaitu The King and the Mona. Langsung tuh di dalam benaknya adalah Min Ho, Kim Go Eun, tapi muka kita yang kelihatan. Betul. Nanti diliatin kan muka. Iya, ada nanti ada. Tapi kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya The King and the Mona itu sendiri bercerita tentang apa ya? Jadi kalau nonton tuh ya, Namira adalah orang yang pertama kali nonton The King, alasannya bukan karena ceritanya, udah ngeliat sih ya, udah ngeliat teaser-teasernya, karena kan teasernya itu yang jalan untuk ke gerbang kan, yang jalan itu, tapi lebih ke gimana sih dramanya, apakah akan berhasil, karena biasanya kalau aktor-aktor yang comeback dari dia habis suami, kadang dia dramanya bagus, kadang nggak bagus. Kalau dari beberapa aktor yang setelah dia comeback dari Wamil yang suksesnya benar-benar wah adalah Sung Joong Ki. Dia awalnya nggak pernah, kan sebelum dia Wamil itu walaupun kelihatan tapi agak kurang. Tapi setelah dia comeback langsung dengan Descendant of the Sun, tuh kan kayak semuanya langsung nonton drama Korea juga karena itu. Terus yang menurut Namira kemarin comeback dramanya kurang gimana ya? Namanya cuma nonton satu episode comebacknya Ji Chang-wook. Kayak yang mana sih Revolutionary? Jadi berarti ada teori yang mengatakan bahwa kalau aktor drama Korea yang habis wamil itu kayak agak kurang sukses mengeksekusi drama-drama mereka. Enggak, maksudnya kayak kalau ada aktor yang balik itu adalah daya tarik dari dramanya itu. Jadi kayak kerinduannya terbalas. Benar, pengen melihat apakah setelah dia balik dari wamil kemampuan actingnya atau untuk memilah-milah drama itu dia benar dapat drama yang bagus, atau malah comebacknya tidak seperti yang diharapkan sama fans-fansnya. Dan kalau kita berbicara sedikit tentang film ini, The King and the Mona ini kan genrenya sendiri adalah film fantasi kan. Benar, fantasi. Karena di dunia nyata saya yakin entahlah ada apa tidak, tapi rasanya tidak ada. Karena kalau ada kita akan diculik. Langsung kayak kira-kira di dunia lain apakah dia secantik? Tapi selain bergenre fantasi, ini juga genrenya romance dan juga kayak fiksi ilmiah ya. Benar banget. Fiction. Pokoknya kalau dilihat time travel lah, bukan time travel juga karena bukan waktu, lebih ke kayak dunia. Ini kayak apa ya, dunia Kayak paralel dunia. ya. Nah, itu Dunia dia. paralel. Dan untuk drama The King and the Mona sendiri adalah drama yang tayang resmi di Korea Selatan melalui stasiun TV SBS. Betul Jadi sekali. TV nasional. Dan juga disiarkan secara internasional melalui Netflix seperti itu. Jadi karena juga kalau drama-drama yang tayang di Netflix biasanya ya pengalamannya biasa kalau drama yang tayang di Netflix biasanya selalu seru-seru sih. Iya nggak sih? Iya. Karena ada standar tersendiri drama-drama yang tayang di Netflix. Harusnya Vagabond, seperti itu. Vagabond kan kebanyakan drama-drama yang mahal produksinya tayangnya di Netflix. Berarti ini mahal ya? Oh iya, ketahuan sih. Ketahuan lah. dari baju-bajunya, kancingnya bisa dibeli untuk pakaian yang super banyak. Tapi kalau dilihat dari drama juga ya nih, pengen bilang para muda hampir. Jadi kalau dilihat dari dramanya, dari keretanya ada di drama kan? Bayangin kan? Itu asli ya? Jadi kayak item-item yang ada di situ emang membuat drama ini emang kelihatan wah mahal nih Lebih produksinya. mahal. Tapi kayaknya menarik juga nih, Namira, kalau kita cerita dulu sedikit tentang karakternya dan apa yang lebih membuat mereka menarik perhatian untuk 16 episode yang super panjang ya. Kalau untuk Lee Min Ho sendiri, ini adalah bisa dibilang kayak sebuah drama yang memang mengutamakan kembali wajahnya yang super ganteng, ya nggak sih? Atau kamu memang melihat
yang lain, sisi lain dari aktingnya kali ini? Kalau Namira sih karena emang kayaknya Lee Min Ho udah punya ciri khas untuk menjadi orang kaya. Iya ya. Jarang ya dapat. Mukanya sudah terlihat ada, sebenarnya kaya. ada. Sempat Namira nonton satu drama yang sebenarnya dia nggak kaya. Di City Hunter kan sebenarnya dia nggak kaya. Iya, tapi tetap berperan. Tapi Kehidupannya agak kaya. Ah. Tapi kalau ada satu dramanya Lee Min Ho yang Fate, dia di situ jadi kesatria, bukan menjadi rajanya. Kalau di The King ini Namira ngelihatnya ya citranya si Minho, reputasinya dia sebagai orang yang, apalagi kalau dia udah naruh tangan ke belakang, iya. astagfirullah, dia punya karisma itu loh. Betul, kayak Tangan di belakang aja kayak kita tuh percaya kalau dia cara aja kan. Benar, Kayak benar, gitu. Iya. Dan menurut saya visualnya juga menurut saya menarik ya, kayak secara sinematografi. Sinematografinya, Entahlah, kami kan kita kan bukan orang yang berada di balik layar juga kan, tapi kayak enak aja dinonton gitu. Dan menurut saya ini kayak kisah kerajaan klasik yang walaupun kerajaan yang super banyak juga harta mereka, tapi kayak tidak ditonjolkan yang benar-benar isinya mewah. Jadi kayak ke Korea klasik yang mungkin memang menggambarkan bagaimana keadaan Korea pada zaman dulu ya. Seperti itu. Dan juga kalau ngomongin soal dramanya kan yang bikin orang pengen nonton, banyak yang menyandingkan drama ini sama dramanya Goblin. Karena penulisnya kan sama. Iya. Dan pemeran wanitanya benar, lead female-nya gitu ya. Jadi kayak banyak yang bilang awalnya sih banyak yang bilang, wih agak sama nih karena punya kehidupan yang lain juga. Walaupun kan kalau Goblin beda lah ya. Dia lebih kayak waktu dulu 500 tahun yang lalu sama yang sekarang. Kalau di The King Eternal Morat kan sebenarnya waktunya berjalan sama, dunianya yang berbeda. Jadi kalau ngelihat dari aktor dan aktrisnya, itu sih kayak karena ada yang pengen tahu apakah ini benar-benar sama kayak Goblin, dan sebenarnya sih berbeda, tapi memang benar-benar bikin kita mikir. Oke, bener banget. Dan ini selain nanti kita akan bahas tentang sebenarnya kenapa drama ini kayak lumayan rumit untuk dicerna ya. Jadi kalau ngomongin soal teori, Iya. pasti kami bacakan di Twitter. Aduh. Terus kita astagfirullahaladzim, Ngajar ya. bisa nggak ya kita nonton aja, nggak usah pakai teori karena Teori gitu ya. benar, karena ada beberapa orang yang kayak kalau nonton drama tujuannya pengen menghibur diri. Sometimes walaupun ada clue-clue yang didapetin kayak pengen ya udahlah, kalau tanpa tahu itu bisa menerima alur ceritanya ya nggak usah ya. Tapi ada juga yang kayak ada penasarannya kenapa bisa seperti ini, pasti pada penasaran siapa bocah Yoyo. Ya kan, karena dia kayaknya nggak punya Kembaran di dunia paralelnya kan. benar. Tapi Apa 2 hours later. Namira bakalan bacain garis besarnya aja gitu. Jadi untuk ini konsep- seperti kuliah 3 SKS ya, tolong diperhatikan. Iya sih, jadi kalau Namira cuma baca judul atasnya aja, multiple universe. Jadi konsep ini katanya digabung di awal, ditunjukkan di dunia lain selain yang kita tahu nih. Jadi multiple universe ini yang maksudnya adalah itu dunia Iya, dunia paralel paralel itu kan. benar. Dan selain itu yang ada di drama ini, selain multiple universe, ada time travel. Time travel. Yang jadi pesan di drama ini kalau nonton harus fokus karena Harus emang ada fokus. beberapa yang kayak kita, oke emang dia kembaran, ternyata enggak kan? Enggak. Iya, awalnya Namira kirain dia kembar, Tidak, kan awalnya awalnya sama kan awalnya memang dibunuh waktu masa kecil kan di Republik Korea. Tapi akhirnya si Pea ini, Legun ini sendiri akhirnya berhasil untuk memperbaiki keadaan yang akhirnya si kembarannya di Republik Korea itu tidak jadi dibunuh dan akhirnya besar. Nah ini jadi nih, sosok yang sama. kalau yang ini namanya time paradox, Time Paradox. dan itu yang membuat aku kayak baca dulu biar dibaca juga agak-agak ribet ya. Jadi kayak time paradox ini kalau Namira baca garis besarnya kayak yang dilakuin sih, kayak dia kembali ke masa lalu, dia mengubah itu. Jadi ada beberapa macam-macam paradoks juga. Ada yang grandfather paradox yang kayak kalau kita contohnya nih, kita kembali ke masa lalu, kita meniadakan kakek kita, otomatis kan kita nggak bakalan ada. Iya ya. Lagi tujuan nonton drama
beda-beda orang Iya. ya. Kalau kita nonton Ya, drama untuk hiburan, menghibur, betul. jadi kalau selama kita masih menerima alur cerita, apalagi kita back to the genre, genrenya kan apa? Fantasy. Fantasi. Jadi kalau mau dipaksain untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kayaknya bakalan sulit. Selama kita menerima alur ceritanya, kita ya ikutin aja lah. Kalau saya berharap sih sebenarnya untuk film ini, bukan film ini sih, drama ini, kalau memang ingin tapi ini kan terserah writer name ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih gampang diterima kayak ya udah, kalau berhasil bisa kembali ke masa lalu yang pas malam pengkhianatan, ya udah satu kali aja diperbaiki semuanya. Tapi ternyata kan ada berapa kali trial dan akhirnya kita nggak tahu sampai berapa kali akhirnya si Pea ini sendiri kembali ke masa itu dan agak bingung gitu, ini berhasil apa tidak dan lain-lainnya. Yes. Memang kayaknya butuh IQ yang tinggi untuk memahami drama ini ya. Aduh. Ya, kalau kita benar-benar pengen tahu sedetail-detailnya. Tapi kalau menurut Namira yang nonton drama ini tapi tidak mempedulikan teori-teori ataupun selebihnya itu akan tetap diterima. Menikmati Iya, juga benar. sih. Karena Namira orang yang tidak mengerti Iya, itu, tapi tetap menikmati. Apalagi bucin-bucin Lee Min Ho kayaknya bakalan tetap menonton ya, walaupun kayak sebenarnya apa yang terjadi. Dan Minho aja banyak sekali. Iya. Di sini juga ada karakter lain yang bukan juga pemeran utama tapi cukup menjadi bintang Iya ya. benar, cukup mengalihkan dunia, cukup mengalihkan mata dari Pea. Mungkin karena kita merasa aduh terlalu banyak nih fans-fansnya. Ayo kita berpaling ke yang tidak terlalu banyak tapi Sampai tetap bersinar ya. Itu ada Jo Eun Suk. iya, Jo Eun Suk di siapa sih namanya kalau di kerajaan Korea? Iyong ya. Oh iya. Kepala Joyong. apa pedang abadi. Pedang abadi Jenderal Yong ya. Benar. Jadi kalau Namira sih, kalau kamu itu, aku adalah pecinta Kang Shin Ji. Saya juga suka sekali. Itu menghangatkan. Kayaknya kita butuh kalau yang cakep gitu ya. Kalau Kang Shin Ji itu dia lebih kayak ke manis dan menghangatkan. Jadi kayak sosok yang dewasa. Iya. One eternity later. Nah, terus selain itu ada juga satu karakter yang menurut saya cantik sekali. Benar sekali, membuat kita kayak berharap bukan. Kayak paket lengkap ya nggak sih? Iya. Kayak dia cantik, pintar, Terus kayak punya pekerja jabatan, keras. benar, Ya. punya jabatan. Iya. Dan kayak di sini digambarkan dia memang kayaknya kalau ada keinginannya harus dicapai gitu Benar. kan. Jadi di sisi dia punya sisi positif dan negatif yang bisa kita, yang negatif nggak boleh kita Contoh pastinya karena ya. dia terlalu ambisius sampai melegalkan segala cara. Betul. Jadi kalau melihat karakter di sini dan juga ngomongin soal pembalasan, bagusnya di drama ini adalah kayak semua orang yang melakukan apapun itu mendapatkan karmanya masing-masing. Ganjarannya ya. Bener kan? Betul, iya. Dan iya. juga bagusnya kayak semuanya kembali ke tempatnya semula. Kalau Semula, menurutku sih ini merupakan happy ending. Kalau di sudut pandangku ini merupakan happy ending karena sometimes happy ending setiap orang itu berbeda-beda. Iya. Selama masalahnya itu selesai, itu bisa disebut happy ending nggak sih ya kan? Iya. Jadi kan masalahnya seperti itu. Ada beberapa orang yang tinggal di tempat yang tidak seharusnya dia di situ. Jadi setelah diubah segalanya kan mereka semua kembali kepada tempatnya. Jadi menurut itu happy ending. Tapi selain menurut kamu ini karena happy ending, hal yang menyenangkan kalau saya boleh tambahkan itu adalah soundtracknya ini sendiri. Kalau saya sih dari semua soundtrack saya paling suka Zionti. Yang mana? Yang paling Mes pertama itu ya? iya. Nggak tahu sih, saya nggak tahu judulnya, tapi yang Mes itu ada judulnya Mes, saya nggak tahu penyanyi siapa, tapi yang scene waktu meninggal omnya itu loh, paman. Iya, wow, itu sedih sekali. Iya, itu Pangeran Buyong di antara Iya, semua Pangeran apa sih scene-scene yang menyedihkan Itu yang paling sedih. Dan pas scene yang waktu dijemput itu kan si Letnan Jin Tae-won sendiri yang waktu kayak setelah dikejar-kejar. Oh iya kayak sedih dan keren banget. Iya benar sih. Iya. Tapi kayaknya kalau saya komen ini apakah ada orang yang tidak suka karena Namira adalah ini to be honest ya. No. Namira tidak terlalu menyukai Kim Do Eun.
Karena ya kan beda-beda ya orang. ini selera. Kalau Kenapa? banyak orang yang bilang kayak kalau Kim Do Eun yang menangis tuh kayak pengen menangis aja, kayak ada kekuatan menular kayak misalnya. Tapi Namira bawaannya kayak kalau nonton Goblin ya. Nonton Goblin biasa kayak romance antara keduanya yang disukain. Namira adalah orang yang lebih suka interaksi antara cowok-cowok dua ini, Malaikat Maut sama si Goblinnya. Kalau di sini juga Namira suka interaksi antara Pedang sosok- Abadi sama rajanya. Bener, kayak Namira tidak terlalu suka dengan Kehidupan interaksi antara- romansnya. Oh. Benar, kayak nggak tahu kenapa sih kayak kalau ngelihat Kim Do Eun nangis tuh kayak bawaannya pengen komen ini. Tapi ini kayaknya kembali lebih lagi selera ya, selera. Iya, kan kayaknya juga banyak yang komen di sosial media tentang tidak setujunya Kim Do Eun ini dipilih menjadi pasangan dari Lee Min Ho. Tapi banyak juga yang suka kok karena Banyak. Kalau saya sih termasuk suka, apalagi kemarin sempat nonton film Twin in Love. Hah? Di situ dia berpasangan sama siapa nggak tahu Jung namanya. Hae-in. Iya, tapi itu film kan. Iya. Dan saya suka di situ. Chemistry-nya dapat. Kayak apa ya? Kayak kalau saya menurut saya ini harus diberi waktu lagi deh kayaknya. Harus lebih banyak main drama lagi sampai akhirnya dicintai oleh para penggemar drama Korea. mungkin karena saya cewek kali ya. Iya. Iri. Bilang aja, bilang aja kamu yang mau sama Lee Min Ho Iya, kayak kan. ingin jadi ratu. Ya. Juga sih. Nah, kalau selain itu kalian udah ungkapin tentang apa yang kita suka. Kalau yang kurang menurut kamu apa? Kalau yang kurang sih Kalau saya apa? ini kayak terlalu di episode 1, 2, 3 atau episode awal itu kayak terlalu slow moodnya dan kayak terlalu diberikan seperti kayak pengantar yang terlalu banyak yang akhirnya hanya menjelaskan di episode-episode akhir. Jadi Oh, kayak iya, sebenarnya benar. apa nih kayak konfliknya belum terlalu banyak seperti Iya, itu. walaupun kalau kita baca review-review orang yang kayak sebenarnya emang itu tujuannya si penulisnya di episode awal lebih ke perkenalan. Betul. Karena kenapa di ending episode kita akan dibuat berpikir. Setelah kita kenal itu baru kita bisa tahu masalahnya. Karena kan kalau langsung ada konflik di dalamnya kita tanpa mengenal. Karena sebenarnya banyak banget loh karakter di dalam ini, karena satu aktor nih ya memerankan dua karakter. Iya, Bayangin. betul. Jadi kayak kan pasti ada dua orang. Iya betul sih. Jadi kayak wajar saja mungkin ya kalau di awal itu agak slow moodnya dan di bagian akhir itu kayak lebih menjelaskan. Jadi banyak repetasi, banyak pengulangan Iya. scene yang akhirnya kayak udah diulang lagi. Tapi menurut saya terlalu banyak sih itu menurut saya kekurangannya ya. Benar. Kalau kamu sendiri Berpikir kekurangannya? kekurangan. Kadang tuh kalau bilang mau kekurangan Bilang kayak- saya tidak suka Juntae lagi. enggak, kayak nggak tahu mau bilang kekurangannya yang mana, karena sometimes pasti nggak tahu sebenarnya nanti menurut saya kekurangan, tapi sebenarnya ya emang harusnya kayak gitu. Jadi kalau Namira nonton drama, kekurangannya apa ya kalau The King ini? Ya mungkin feel-nya sih kayak tidak membuat kita benar-benar Monoton cepat saat episodenya sudah keluar gitu maksudnya. benar kayak Kayak langsung- tidak ediktik ya. benar walaupun sebenarnya kan harusnya penasaran gitu ya. Iya. Ih, setelah ini apa sih lanjutannya? Chemistry sama penonton kayaknya belum sih. Iya. Kalau sama anak. Tapi itu selera lagi ya. Nah, ini. Oke deh, jadi udah disampaikan yang menyenangkan dan juga yang mungkin kurang menurut kami berdua. menurut kami ya, Menurut kami ya. jadi kayak setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing, punya Betul. seleranya masing-masing. Heeh. Kalau saja kita suka, mungkin kamu nggak suka. Kalau saja kamu suka, kita yang nggak suka. Jadi kayak It depends ya. Kalau kamu untuk skor dari The King Eternal Monarch dari skala 1 sampai 10 kamu kasih berapa? aku kasih 8,5 Wow, tinggi ya. Kemarin Windy kasih Itaewon Class masa cuma 7. karena memang dia nggak suka nggak suka itu. Kalau saya suka juga The King, tapi saya mungkin cuma kasih 8 saja. 8 pengen juga deh. Nggak tahu 8 atau 8,5. Nggak tahu sih, nggak tahu kasih scoring. Intinya kenapa Namira yang bikin Namira membuat rating yang lumayan gitu ya, karena melihat dari tadi sinematografinya, color tone yang kayak gitu, menurut Namira itu bikin kita enak dipandang. Belum lagi Enak soundtracknya. dipandang. Benar. Dan juga Karakternya ya. karakter Dari ceritanya ceritanya juga, membuat betul. kita kayak berpikir. Ini baru juga kan? Uh-uh. Ini menurut saya masih baru sih untuk cerita-cerita seperti ini masih baru yang diangkat dengan di Korea Selatan. iya benar, dengan cerita yang banyak banget unsur-unsur di dalamnya.
Jadi buat kamu yang kayaknya butuh drama yang bikin kamu benar-benar lebih fokus berpikir untuk juga bisa nonton The King Eternal Monarch. Nah itu dia tadi review kita tentang juga bagi-bagi kesan kita tentang drama The King Eternal Monarch. Kali aja kamu juga punya rekomendasi drama mungkin yang mana yang bagus, atau menurutmu kan tadi kita bilang kayaknya drama ini baru deh yang konsep drama kayak gini. Kalau menurutmu ada drama yang kayak gitu, boleh lah juga kasih tahu langsung kita. Nanti kita komen pengen bawah. nonton gitu ya. Betul, dan jangan lupa juga untuk support channel ini untuk kita juga tetap bikin video lagi. Benar. Dengan like, Komen, nggak komen, kalau komen gitu. komen dan juga subscribe channel Subscribe, ini. benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.